Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahman. Saya mahasiswa Asti Pringsewu semester 3 dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam, nomor NPM 19010018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi guru atau kompetensi pendidik. Nah, sebelum mempelajari lebih mendalam tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menjadi guru yang profesional, kompetensi tersebut ada berapa sih? Nah, ternyata ada 4. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yang ketiga adalah kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, keempat ini dari mana? Siapa yang menentukan dan terdapat di mana? Nah, ternyata dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sudah terdapat. Nah, dalam undang-undang tersebut juga sudah dijelaskan bahwa tentang pengertian dari kompetensi sosial, kompetensi guru atau kompetensi pendidik. Nah, ternyata adalah sebuah indikator yang dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional. Nah, ternyata dapat kita ketahui bahwa dalam undang-undang tersebut juga disebutkan ternyata kompetensi ini merupakan perpaduan dari beberapa kompetensi, antara lain adalah kompetensi kompetensi personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual, yang apabila digabungkan semua membentuk sebuah kompetensi standar profesi guru yang mencangkup penguasaan materi, terus pengembangan pribadi, pengenalan siswa-siswi ya. Nah, dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa guru wajib memiliki kompetensi akademik ya. Terus harus memiliki sertifikat pendidik, kompetensi sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan secara nasional. Nah, dan lagi-lagi dalam undang-undang tersebut juga sudah dijelaskan ya definisi dari masing-masing kompetensi. Nah, tadi apa sih yang pertama? Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Nah, ternyata apa sih yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik itu? Ternyata kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk mengatur pembelajaran atau mengatur suasana kelas. Nah, jadi gini, seorang guru itu harus mampu mencairkan suasana. Mungkin dari suasana yang sudah lelah, mengantuk. Nah, seorang guru itu harus bisa menjadikan suasana kelas itu menjadi riang kembali untuk mewujudkan siswa-siswi semangat belajar kembali. Dan yang kedua, kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian adalah apa sih? Nah, kompetensi kepribadian adalah seorang guru itu harus berakhlak mulia, terus arif, bijaksana, dan mampu menjadi panutan yang baik atau menjadi contoh yang baik bagi para siswa-siswi. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Nah, dalam kompetensi ini juga bisa disebutkan seorang guru itu harus berkomunikasi yang baik atau mempunyai kemampuan komunikasi yang efisien dan efektif. Kepada siapa? Harus diantaranya adalah kepada guru, kepada siswa-siswi, kepada wali dari peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, yang terakhir adalah kompetensi profesional. Nah, apa sih yang dimaksud kompetensi profesional ini? Nah, seorang guru itu harus dituntut wajib menguasai materi, tidak hanya secara gamblang atau secara nyata ya, secara tertulis atau secara hafal,
Nah, seorang guru itu harus mengetahui atau hafal atau apa ya, menguasai secara mendalam. Nah, apa sih ini maksudnya? Nah, jadi gini, seorang guru apabila menjelaskan tentang pelajarannya itu harus bisa menguasai luar dan dalam dari materi yang diajarkan. Kenapa sih? Nah, kalau seorang guru hanya bisa hafal saja, tidak bisa secara mendalam, nanti ditakutkan peserta didik akan miskomunikasi atau tidak nyambung dengan apa yang kita maksud. Maka dari itu, seorang guru harus memiliki penguasaan materi yang matang, yang mendalam. Nah, untuk supaya juga dalam rangka juga mewujudkan pendidikan nasional yang baik, atau mewujudkan para pendidik yang berpengetahuan tinggi, tidak hanya hafal saja ya. Nah, sekian mungkin dari saya. Mungkin dari materi di atas kurang jelas gitu ya, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih senior ataupun lebih profesional lagi, karena saya masih mahasiswa. Nah, mungkin sekian saja ya dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan materi tersebut atau salah paham mungkin ya, saya minta maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf lagi ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.